Ibadah haji merupakan ibadah yang paling diingini setiap umat muslim. Meskipun saat ini kondisi belum memungkinkan, kita harus tetap siapkan biayanya loh. Soalnya kalaupun sekarang kita daftar untuk naik haji, bisa jadi nih, kamu akan naik haji 15-20 tahun lagi. Wow, kok bisa lama banget ya? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia dan semua umat muslim di Indonesia ingin menunaikan rukun Islam yang kelima dengan melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Dengan penduduk lebih dari 260 juta, kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi hanya kurang lebih 221.000 jamaah per tahunnya. Padahal tiap tahunnya ada sekitar 600 ribuan pendaftar haji reguler. Akibatnya tiap tahun daftar antrian menumpuk dan semakin panjang. Maka, kebijakan pemerintah Indonesia membagikan nomor porsi ini secara merata ke tiap daerah yang ada di Indonesia. Jadi, perlu untuk kita persiapkan dari sekarang untuk perjalanan ibadah haji ini. Lalu, biaya apa saja sih yang diperlukan untuk naik haji? Ini dia. Yang pertama, biaya paket perjalanan haji. Paket perjalanan ibadah haji di Indonesia ada 2 jenis. Ada haji reguler dan juga haji plus. Perbedaannya ada pada penyelenggaranya. Haji reguler dilakukan oleh Kementerian Agama RI dan Haji Plus dilakukan oleh Travel Haji Plus atau swasta penyelenggara ibadah haji khusus atau kita singkat dengan PIHK. Haji reguler waktu tunggunya antara 15-20 tahun tergantung daerahnya, sedangkan Haji Plus waktu tunggunya adalah 5-6 tahun. Biayanya pun tentu berbeda. Di tahun 2021, biaya haji mencapai 44 juta rupiah, sedangkan biaya haji plus mencapai 121 juta rupiah. Kalau kamu belum bisa daftar saat ini karena terkendala biaya, tenang dulu. Pegadaian Syariah mempunyai produk pembiayaan porsi haji dengan mekanisme gadai syariah, di mana dengan memiliki logam mulia atau emas perhiasan yang nilainya setara taksiran 1,9 juta untuk dijaminkan, kamu sudah bisa mendaftar haji untuk mendapatkan porsi haji. Wow, memudahkan sekali bukan? Sisa biayanya bisa kamu angsur selama maksimal 5 tahun. Minku, aku nggak punya logam mulia atau perhiasan, adanya tabungan emas dari Pegadaian. Bisa untuk daftar pembiayaan porsi haji nggak ya? Jawabannya, bisa banget kalau kamu udah punya saldo tabungan emas Pegadaian sebesar 3,5 gram untuk dijadikan jaminan. Oh iya, pembiayaan porsi haji ini pun berdasarkan prinsip syariah ya. Udah melalui opini dan kajian Dewan Pengawas Syariah yang merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan berada di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sudah pasti aman dan insya Allah berkah. Pengajuannya pun sangat mudah. Cukup lewat smartphone, install aplikasi Pegadaian Digital, masuk ke pembiayaan dan ajukan pembiayaan haji di sana. Mudah sekali bukan? Yang kedua, biaya perlengkapan haji. Perlengkapan haji ini diperlukan untuk menunjang kelancaran ibadah haji. Beberapa perlengkapan haji yang perlu disiapkan adalah perlengkapan busana, seperti pakaian ihram atau gamis, jilbab, sabuk, alat ibadah, hingga jaket. Jangan lupa juga untuk bawa obat-obatan, perlengkapan makan dan minum, sampai perlengkapan mandi. Karena di sana lebih panas dari Indonesia, perlu juga untuk menyiapkan tabir surya dan juga kacamata hitam. Coba dihitung dulu biar bisa masuk nih budgetnya. Yang ketiga, biaya vaksin meningitis. Berdasarkan informasi dari WHO, Arab Saudi merupakan salah satu tempat endemik bagi penyebaran virus penyebab penyakit meningitis. Virus ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, sebelum melakukan ibadah haji, lakukanlah vaksin meningitis paling lama 2-4 minggu sebelum keberangkatan. Karena kekebalan vaksin baru beraksi 2 minggu setelah penyuntikan dan bertahan selama 2 tahun. Biaya untuk vaksin ini berkisar antara 300.000 sampai 450 ribuan. Yang keempat, biaya syukuran. Ini juga perlu diperhitungkan. Syukuran ini adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para jemaah sebagai tanda syukur, baik sebelum maupun setelah perjalanan ibadah. Coba dicek lagi berapa biayanya. Mau syukuran yang seperti apa? Apa mau bagi-bagi nasi box? Atau prasmanan? Atau yang seperti apa sih? Coba dibudgetkan lagi ya. Yang kelima, biaya untuk anggota keluarga yang tidak ikut. Jangan lupakan juga untuk anggota keluarga yang nggak ikut perjalanan ibadah.
Perlu diperhitungkan juga biaya untuk makan anak ataupun orang tua lansia yang mungkin berbeda dari biasanya karena nggak bisa masak sendiri. Bisa jadi perlu biaya untuk menyewa pengasuh anak ataupun perawat lansia juga selama melakukan perjalanan ibadah ini. Ini jangan sampai dilewatkan juga ya. Biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan ibadah haji memang tidak sedikit. Tapi kita bisa kumpulkan dari mulai sedikit. Mulai dari 3,5 gram saldo tabungan emas pegadaian, logam mulia, ataupun perhiasan yang setara, bisa kita kumpulkan untuk daftar haji lebih cepat terlebih dahulu. Sudah langsung dapat nomor haji, menunggu antrian keberangkatan dan berangkat dengan mudah. Yuk langsung aja mulai rencanakan perjalanan ibadahmu dari sekarang bersama Pegadaian. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!